Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rusuh wa taubatin nusuh wa salahil jasad wa ruh wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina mu'allimina khususan muallifu hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wal Mahalli sya'allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qawiyyu sultanuhu al-wadihu burhanuhu al-mabsutu fil wujudi karamu ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuhu. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتح لما الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الداعي إلى دين القيم والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin yang senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, para asatidz, para tuan guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh dan para jamaah semua yang senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa dalam sehat wal afiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, senantiasa dalam taat, dalam istiqamah, dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita lakukan dari salat subuh kita ataupun sebelumnya, ya qiyam, zikir kita dan sebagainya, mudah-mudahan yang telah dikerjakan ataupun yang akan dikerjakan ini bisa mendapatkan balasan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah dengan senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini adalah bukti kecintaan kita, mahabbah kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan, mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini bernilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, disampaikan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bertanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Lam araka an tasuma syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku enggak pernah melihat engkau memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Kemudian salah satu alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dzaka syahrun yurfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin. Di bulan ini amal ibadah kita distorkan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im.
dan aku ingin ketika amal ibadahku dihadapkan di hadapan Allah, disetorkan di hadapan Allah Jalla wa Ala, aku dalam keadaan berpuasa, aku dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kita hidup di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Yang namanya berkah enggak cuman kita berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau mau dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya harus amanu wattaqau. Ada iman dan bertakwa, ada keyakinan, ada implementasinya, ada prakteknya. Dan mudah-mudahan senantiasa kita terus ya dalam bimbingan, dalam hidayah, dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala, kita teruskan kajian kita dari kitab tafsir Jalalain. Alhamdulillah kita di surah Al-Ghasyiyah, yaitu sampai di ayat 17. Ya, firman Allah Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa ma tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Di ayat 17 dan seterusnya, ya ini sampai ayat 20, ya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang sebelumnya Allah telah jelaskan, ceritakan penghuni neraka, kemudian selanjutnya penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin selanjutnya menjelaskan kepada kita, mengajak kepada kita bagaimana Allah juga menciptakan sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang memang dalam pandangan manusia ini luar biasa. Artinya bukan hanya saja Allah mampu menciptakan neraka, bukan hanya saja Allah mampu menciptakan surga, tapi Allah mampu menciptakan ya makhluknya, seluruh alam jagat raya ini. Yang ketiga itu manusia. Ketika ayat ini diturunkan, mereka lihat langsung, mereka menyaksikan langsung, merasakan langsung ya makhluk-makhluk yang Allah sebutkan di ayat-ayat ini. Ini ada 4 makhluk yang Allah jelaskan, yang Allah sebutkan. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Yang enggak ngelihat tuh bagaimana unta, ibil diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal jibali kaifa nusibat, ada gunung yang ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat ini memang diturunkan kepada orang Hijaz, orang-orang Mekah dan Madinah, mereka yang senantiasa enggak percaya dengan Allah. Sudah diutus Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sengaja Allah sebutkan ini semuanya mereka lihat langsung. Mereka melihat untanya, mereka lihat langitnya, mereka melihat buminya, mereka melihat gunungnya. Ya, apalagi keadaan geografi mereka kan padang pasir ya, yang terbentang luas, kemudian banyak gunung-gunung ya, jarang pepohonan sehingga terlihat yang namanya langit.
kemudian kendaraan mereka adalah unta. Ini sebab kenapa Allah sebutkan 4 hal ini, karena mereka langsung melihat, merasakan, langsung berinteraksi dalam kesehariannya dengan 4 makhluk ini yang Allah sebutkan. Ya, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama di sini adalah unta. Kemarin kita sudah jelaskan yang zuruna. Ya, yang zuruna berarti harus melihat lebih detail lagi. Ya, bukan sekedar lam yarawna. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Cukup melihat aja apa yang terjadi, Allah hancurkan pasukan gajah. Cukup melihat aja. Tapi di sini afala yang zuruna, lihat secara baik-baik, cermati baik-baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan ini? Ya. Makanya salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, surah Al-Qadr mengatakan, ketika Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, dia mengatakan yalla akhrij bina nanzur ilal ibli kaifa khuliqat. Ayo kita keluar, kita lihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dia pengen melihat langsung, ya, gimana itu unta. Kalau kita ngeliat unta di mana, Pak? Ragunan dulu ya. Ya. Ini subhanallah. Di sini kenapa unta? Kalau unta memang kita lihat banyak keutamaannya, kelebihannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an. Jadi ketika Allah sebutkan nama-nama makhluknya, ini nama-nama makhluk yang luar biasa. Bukan makhluk-makhluk yang biasa aja, tapi ada nilai yang istimewa, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi unta ini disebut dengan safinatus sakhra. Kapalnya atau perahunya padang pasir. Ya, sama seperti kapal laut, ya, yang bisa menyeberangi, melewati lautan yang begitu luasnya, yang begitu jauhnya. Nah, ini diibaratkan, dinamakan unta ini adalah safinatus sakhra. Safinah kapal, sakhra padang pasir. Ya. Kenapa dinamakan seperti ini? Salah satunya ada yang mengatakan unta itu kalau kita naikin itu rasanya kayak lagi di kapal laut. Ya, apa kalau bahasa kita lenggak longgok apa? Ya, jarak apa, cara berjalannya, lenggak-lenggoknya, ya, itu berasa seperti kita lagi di kapal laut yang diterpa ombak, begitu. Ya, maka disebut safinatus sakhra. Kemudian, ya, disebut juga safinatus sakhra karena kekuatannya yang luar biasa. Ya, unta ini tubuhnya kuat. Ya, ada beberapa kulitnya yang memang yang tebal, yang memang disiapkan untuk medannya, ya, padang pasir yang begitu panas, ya. Kemudian juga unta ini seperti apa yang dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini unta walaupun dia kuat, ya, itu dia tunduk sama manusia. Dia kalau udah dekat sama manusia dia nurut. Ya. Makanya kalau orang mau naik unta, itu untanya pasti ngederum dulu, ke bawah dulu. Ya, kalau bahasa sapi kan ngederum, ya. Iya. Jadi dia ke bawah dulu. Unta kan tinggi, ya, Pak. Dia tinggi. Kita kalau mau naik gimana? Ya. Kalau kita naik kuda, kita loncat tuh, kita apa? Ada talinya, ada apa ya? Ada alatnya. Ya. Naik sapi, kemudian naik kuda, kita kudu, ya, usaha dulu. Tapi kalau yang namanya unta, itu dia pasti dia yang turun. Kita mau naik nih, dia yang turun. Ya, itu saking dia tunduknya sama manusia, tunduk sama yang punya, udah dekat sama dia. Ya, kalau kita tunduk nggak Pak sama Allah? Ya, tunduk nggak sama yang punya nih kita? Ya. Ini subhanallah.
Jadi dia tunduk sama yang punya. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi ya dalam tafsir Jami'ul Ahkam lil Quran ini beliau mengatakan bahwasanya unta ini unik. Jadi mempunyai 3 hal yang memang tidak dipunyai oleh binatang yang lain. Yang pertama, unta ini diminum susunya. Ya, kemudian juga yang kedua, unta ini bisa dimakan dagingnya. Kemudian yang ketiga, unta ini bisa dijadikan alat transportasi, bisa ditunggangi. Dan ini tidak dimiliki oleh binatang-binatang yang lainnya yang mirip dengannya. Ya, misalkan kuda. Kuda ada apa yang makan daging kuda? Ya mungkin ada ya, cuma sedikit. Ya, susunya bisa diminum nggak kuda? Susu kuda liar ada. Ya, kita sering dengar dulu susu kuda liar. Saya bingung tuh, kenapa ada susu kuda liar? Ya, kenapa kuda liar ada susunya? Gimana susunya nangkepnya tuh? Ya, apakah memang dulu kakeknya liar, kemudian sekarang udah nggak liar lagi? Ya, keturunan liar gitu kan? Ya, Allahu a'lam. Ya. Kemudian juga nggak ada yang bisa naruh barang-barang ya di kuda atau di sapi ya. Tapi lihat subhanallah ya, bagaimana unta ini bisa ya kita makan dagingnya ya, kemudian kita bisa minum susunya, kemudian bisa ditunggangi ya dengan jarak yang jauh. Bahkan dikatakan itu dia bisa jalan sampai 80 kilo. Kita 80 kilo itu udah sampai Bogor kurang lebih. Ya, biasanya kita kalau udah ke puncak ke Bogor itu udah kosor sholatnya. Ya udah jamak kosor dengan jarak sekitar itu. Yes. Jadi dengan waktu yang jarak yang begitu jauh, kemudian juga yang namanya kencingnya itu bisa jadi obat. Ya, kencingnya unta. Makanya Bapak Ibu kalau umroh, kalau haji nanti diajak jalan-jalan ke peternakan unta, itu bakal ditawarin susu sama pipisnya unta. Ya, silakan dipilih. Tapi beli biasanya berapa real gitu kan? Ya, minum susunya nggak apa-apa, minum itunya pipisnya, ya air seniknya. Ya, itu jadi obat. Ya, buat obat. Bahkan ada biasanya mahasiswa Mesir itu dia jual ati onta udah dikeringin. Ya, banyak yang nawarin. Biasanya anak Mesir itu kalau musim haji dia pada nyari duit. Ya, buat biaya hidup di Mesir, buat biaya hidup di kuliah di Mesir. Itu biasanya bawa itu unta hatinya dikeringin kemudian dijual. Biasanya banyak yang nyari jamaah Indonesia. Katanya sih buat obat kuat katanya. Ya, seperti itu. Ya. Itu dicari. Ya. Hah? Oh ya. Subhanallah. Kemudian juga bulunya yang begitu tebal. Tadi bagian-bagian kulitnya ada yang tebal. Kemudian bagaimana unta ini tinggi supaya memang dikatakan oleh orang-orang yang ngerti unta katanya ini supaya perutnya nggak terlalu kena panas padang pasir. Ya, uapan panas padang pasir ini ya, sehingga unta ini diciptakan makhluk yang tinggi, hewan yang tinggi supaya perutnya ini nggak kepanasan. Kemudian punuknya itu bisa berisi sekitar cairan minyak itu, lemak dia sampai 40 kilo. Punuknya saja. Ya. Dan di punuknya itu dia bisa menyimpan ya makanan, kemudian minuman. Bahkan dia kalau minum itu bisa sampai 100 liter sekali minum. Ya, kalau kita ya subhanallah, ya 100 liter. Ya, makanya dia kuat perjalanan sampai 8 hari, seminggu, bahkan ada yang mengatakan sampai 2 minggu itu unta itu kuat. Yang enggak makan, enggak minum. Ya, perjalanan di padang pasir. Ya, 8 hari atau bahkan sampai 2 minggu itu dia kuat. Ya.
Kemudian juga Allah ciptakan unta itu dengan desain yang luar biasa. Kuku-kukunya ya itu memang didesain buat padang pasir. Artinya dia nggak pernah, kalau mobil kan biasanya suka split tuh, dia suka bannya muter ya. Tapi yang namanya unta itu dia langsung mencengkram ya padang pasir itu ya. Jadi kuku-kukunya memang didesain untuk medannya, padang pasirnya. Kemudian lehernya yang panjang ya, lehernya yang panjang ini untuk mengimbangi badannya, bobotnya yang berat. Jadi kalau dia mau bangun biasanya lehernya ini kayak dongkrak. Kalau dongkrak, kalau kita giniin mobil bakal ke atas, bakal naik ya. Jadi dia gerakkan itu lehernya, kepalanya, baru badannya bangun ya. Kenapa? Makanya lehernya panjang, diibaratkan kayak dongkrak ya. Ketika ini digerakkan maka nanti badannya akan bangun ya. Karena memang bebannya ini dia bisa bawa beban sampai 100 kilo bahkan lebih ya. Jadi kalau kita mau bebawaan itu bisa sampai 100 kilo bahkan lebih ya. Itu ya beban yang bisa ya dibawa oleh unta. Kemudian juga bahwasanya unta ini daya ingatnya kuat ya. Dia daya ingatnya kuat. Jadi pernah diceritakan ada yang pernah kehilangan unta itu dari Taif ya, rumahnya di Mekah. Ada yang dari Taif, kemudian juga dari Tabuk, yaitu kehilangan unta, nyasar ya. Kemudian dia bisa balik lagi ya, dia bisa balik lagi ke rumahnya, ke tempatnya, ke kandangnya ya, karena memang tadi ingatannya cukup kuat. Makanya dia bisa ngerekam tuh ya manusia atau orang-orang yang baik sama dia ya. Dia kenal ya, istilahnya di scan sama dia ya, orang yang baik sama dia, kemudian orang yang jahat sama dia, kayak ditandain ya. Makanya dia hati-hati nih unta, kalau dia udah kesel sama orang itu bisa bahkan sampai ada orang yang bisa meninggal, bisa mati gara-gara ya karena unta ditendang atau yang lainnya ya. Tapi kalau dia tadi udah baik, dia baik sama orang tersebut ya. Bahkan saking kuatnya ingetannya ini, kalau dia kesel sama orang itu sampai 2-4 tahun dia bisa kenalin itu orang ya. Istilahnya di scan. Wah, ini orang yang suka ngejailin gua nih ya, suka jahat sama gua nih, itu di scan sama dia ya. Ingetannya sampai 2-4 tahun kurang lebih ya. Makanya dia kenal ya sama orang yang baik, sama orang yang jahat sama dia. Kemudian uniknya unta ini, dia pencemburu ya. Unta ini hewan yang pencemburu. Jadi kalau ada jantan kemudian ada betinanya sekitar ya kurang lebih 10 lah, itu dia punya betinanya. Kalau ada betinanya yang ketinggalan, itu dia bakal buru-buru nyamperin ya, nyamperin betinanya yang ketinggalan, disuruh gabung dengan betina yang lain. Kemudian ketika unta ini berhubungan, ketika ada yang ngeliatin ya unta yang lain yang bukan kelompok dia ini, maka dia akan marah ya. Dia akan marah kemudian pokoknya sangat marah pokoknya ya. Beda dengan misalkan dengan babi ya. Kalau babi misalkan dilihatin udah ikutan begitu kan ya. Makanya orang-orang barat ya begitu kerjaannya. Tapi kalau unta dia nggak mau diliatin ya, dia nggak suka diliatin ya. Ini subhanallah, berarti ada manusia yang lebih hina daripada binatang yang memang seperti ini ya. Keajaiban unta ini luar biasa ya. Jadi itu kata orang-orang yang suka neliti unta, para ahli unta ya. Jadi luar biasa. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, tentunya masih banyak kelebihan-kelebihan yang lain ya, sehingga Allah perintahkan kita untuk melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at ya,
wa ilas samai kaifa rufi'at, ya bagaimana langit ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa kita lihat yang namanya bangunan kudu ada tiangnya, tapi bagaimana ya langit ini ya bisa berdiri tanpa tiang. Apalagi kalau dulu kan ketika ayat ini turun nggak ada yang namanya teropong, nggak ada alat-alat yang buat ngelihat dunia ya di luar angkasa, ya makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Ya, tapi sekarang orang bisa meneliti ya dengan keilmuan, dengan sains pada saat ini, ya ini luar biasa. Ada teropong ataupun ya dia naik ke langit ya dengan alat yang dia ciptakan, dengan canggihnya dia bisa melihat bagaimana antariksa, langit, bintang dan sebagainya. Nah itu Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kebesarannya. Kalau dulu nggak ada hal-hal alat-alat yang canggih, tapi sekarang kita bisa lihat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala suruh melihat tuh bagaimana Allah ciptakan langit. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana ya, yang namanya jibal ini jamaknya. Kalau mufrad tunggalnya yaitu jabalun, ya gunung. Gunung ini bagaimana ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita kalau mau bikin camping, ya bikin tenda, kita tancepin tuh pakunya ya biar kuat. Ya, jadi yang namanya gunung itu bukan tumpukan batu-batu biasa, tapi bagaimana bawahnya itu ya itu lebih dalam lagi. Ya, bawah gunung itu dasarnya itu lebih dalam lagi. Ya, bagian dari gunungnya itu sampai ke bawah. Makanya Allah katakan di ayat yang lain, ya wal jibala autada, bagaimana gunung-gunung ini ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagai paku. Ya, sebagai paku bumi ini gunung-gunung yang Allah tancapkan. Ya. Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, ya bagaimana yang namanya bumi ini Allah hamparkan, ya aibasatat, ya bagaimana ini semua dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayastadiluna biha ala qudratillahi taala wa wahdaniyatihi, ya ini menunjukkan bagaimana kebesaran Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau kita ditanya bumi ini datar atau bulat, Pak? Bumi datar atau bulat, Pak? Bulat apa datar, Bu? Hah? Bulat atau datar nih? Ya, kalau di sini kan dibilang bumi ini dibentangkan. Seakan-akan bumi ini datar. Ya, bukan bulat. Jadi gimana nih? Bulat apa datar? Ya, di bagaimana tadi qudratullah taala, ya kebesaran Allah, ya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Memang bumi ini adalah bulat. Ya, bumi ini adalah bulat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam surah An-Naml ayat 88. Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jaminatan wa hiya tamurru marras sahab, ya sunallahu alladzi atqana kullu shay'in annahu khabirun bima taf'alun. Ya, Allah mengajak kita melihat yang namanya jibal tadi, yaitu gunung-gunung. Ya tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, yang kita lihat gunung itu seperti dia diam, jamidah, ya benda mati yang diam, tapi sebenarnya tamurru marras sahab, dia berjalan seperti jalannya awan. Ini Al-Quran berbicara, artinya ini bumi bulat. Ya, sebenarnya ini bumi berotasi. Ya, makanya kan kalau kita belajar fisika biologi, ya ada porosnya. Ya, matahari punya porosnya, bumi ya mengelilingi matahari. Kemudian ada bulan punya porosnya juga mengelilingi bumi. Ya,
itu masing-masing juga semuanya ada porosnya. Jadi banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwasanya matahari, bulan itu punya porosnya. Nanti bisa dilihat juga di surah Az-Zumar. Ya, ayat 5 itu mengatakan khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul laila 'alan nahar ya wa yukawwirun nahar 'alal lail wa sakhkhara syamsa wal qamar. Ya, jadi bukti bumi ini bulat, ada pergantian, ada siang dan malam. Ini bumi berotasi, berputar. Ini luar biasa. Kenapa di sini Allah sebutkan wal ardi kaifa sutihat? Bagaimana ini dibentangkan oleh Allah? Ini Allah ingin menunjukkan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya bumi ini bulat muter, tapi kita rasakan bumi ini seperti datar. Ini subhanallah. Ya, makanya Allah katakan bumi ini dibentangkan oleh Allah, padahal ini bergerak. Tapi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala enggak kita rasakan. Ya, enggak kita rasakan pergerakan dari bumi ini. Makanya Allah mengatakan, ya, bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, kalau bumi ini datar berarti enggak ada kebesaran Allah. Ya, makanya kenapa Allah sebutkan di sini bumi ini dihamparkan seakan-akan datar tadi, karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya. Bumi yang bulat, yang bergerak, yang berotasi, tapi tidak dirasakan. Ya, seperti biasa saja dibentangkan begitu saja. Kemudian maka Allah mengingatkan fazakir innama anta muzakkir. Ya, fadzakirhum ni'mallah ta'ala wa dalailuhu tauhidahu. Ya, ni'mallah ta'ala, atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dalaila tauhidahu, yaitu tanda-tanda tauhid. Ya, tanda-tanda bagaimana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu fa'alul lima yurid, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan, mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Ya, ini bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tauhid itu sebenarnya dari namanya Allah saja itu Allah sudah menjelaskan bagaimana tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya saja kita nggak perlu melihat tadi tanda-tanda kebesarannya lewat ayatul kauniyah, tanda-tanda kebesaran lewat makhluknya, atau ayatul Qur'aniyah, tanda-tanda kebesaran lewat ayat-ayat Al-Qur'an. Dari namanya saja, yaitu Allah, itu sudah menunjukkan bagaimana tauhidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluknya, manusia yang menamakan dirinya Allah, Bang. Ada nggak? KTP gitu namanya Allah, ada nggak? Nggak ada. Ya, kalau kemarin terakhir bulan puasa biasanya banyak muncul KTP namanya Tuhan. Ya, Tuhan ada. Tapi yang namanya Allah itu nggak ada. Nggak bisa dipakai oleh makhluknya. Makanya manusia nggak ada yang pakai itu nama Allah, karena merasakan nggak pantas, ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sebut Allah itu lafzul jalalah. Ya, lafaz yang mulia, Ismullahil Azam, nama Allah yang paling mulia. Makanya ketika kita sudah menyebutkan nama Allah, maka di situ semua masuk yang namanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Ghafur, As-Sabur, Asy-Syakur. Kemudian semuanya itu sudah mencakup, ya, dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari mana Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah namanya Allah? Bisa dilihat di surah Thaha ayat 14. Ya, jadi sebelum kita menyembah, tunduk dan patuh kepada Allah, Allah ingin supaya kita kenal dulu sama Allah. Makanya ma'rifatut tauhid, kita pentingnya belajar ilmu tauhid. Ya, belajarnya ilmu akidah itu penting supaya kita bisa mengenal Allah sebelum kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ya, beliau mengatakan bahwasanya
awwalu ma yajibu 'alal 'abdi, bahwasanya yang paling pertama diwajibkan untuk seorang hamba adalah ma'rifatullah wa rasulahu wa dinahu. Bagaimana manusia itu, hamba itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian agamanya. Ya. Jadi dari namanya saja nanti bisa dilihat di surat Toha 14, Allah mengatakan qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ya. Qul innani anallah, katakanlah bahwasanya aku adalah Allah. Aku adalah Allah. Yang biasanya Allah itu pakai dhamir nahnu. Kalau kemarin kita belajar soal qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, nahnu kami, ya, atau nahnu naqussu 'alaika naba'ahum, bagaimana Allah mengatakan kami yang menjelaskan, menceritakan kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu. Tapi di ayat ini Allah mengatakan innani anallah, saya, bukan nahnu, bukan kami, tapi saya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Allah. Dan kalau kita tulis Allah, kalau kita hapus satu, itu masih berkaitan maknanya dengan zat Allah yang ahad, zat Allah yang esa. Bapak nulis nih, ya, Allah, kemudian dihapus alifnya, bacanya jadi apa, Pak? Jadi apa, Bu? Jadi lillahi, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, balik lagi ke Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepunyaan Allah, semua yang ada di langit dan bumi. Allah apa, Bapak hapus lagi lamnya lagi. Tinggal apa, Pak? Tinggal apa, Bu? Tinggal lahu mulkus samawati wal ard. Allah yang memiliki, ya, segala apa yang di langit dan di bumi. Jelas ayatnya. Ya. Dihapus lagi lamnya. Tinggal apa, Pak? Tinggal hu. Tinggal apa, Bu? Tinggal hu. Hu ini singkatan, ya, dari huwa. Ya, huwanya siapa? Allah jelaskan di surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, katakanlah dia adalah Allah yang esa. Biasanya kita kalau berhenti, kita wakofin baca Al-Quran, itu akhirnya itu nggak dibaca. Ya, misalkan surah ayat kursi Al-Baqarah 255, Allahul ladzi la ilaha illa hu. Nah, nggak dibaca tuh, ya, karena diwakofin. Sama ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nggak ada yang baca alamina, ada nggak? Alamin semuanya, ya, atau Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada yang Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada, ya. Jadi seperti itu. Kalau dihapus lagi, habis, ya, habis, ya, berarti sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib yaitu Allah, nggak kelihatan, ya, dan percaya kepada yang gaib itu diperintahkan oleh Allah. Salah satu tanda kita beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, subhanallah. Kemudian lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, ya, bahwasanya Rasulullah ini bukan orang yang memaksa, tapi Rasulullah innama alaikal balagh, engkau hanya menyampaikan saja, ya, nggak usah dipaksa, ya. Jadi nggak usah dipaksa, tapi hanya menyampaikan, karena yang namanya hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man tawalla wa kafar, kecuali, ya, man tawalla a'rada 'anil iman, mereka yang berpaling dari iman, wa kafar bil Quran, mereka mengingkari Al-Quran, mengingkari Rasul. Apa balasan mereka? Fayu'adzibuhullahul azabal akbar, maka mereka, orang-orang tersebut, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Azabul akhirah, azab akhirat,
wal asgharu azabud dunya. Ya, dan paling kecil Allah berikan azabnya di dunia, bil qatli wal asri, ya, dengan kesusahan, ya, dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum, ya, ruju'ahum ba'dal maut. Ya, inna ilaina di sini, ya, nun nahnu, ini domir nahnu, bahwasanya semua itu akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa inna alaina hisabahum jazaohum la natrukuhu abada. Ya, bahwasanya yang namanya balasan itu akan Allah berikan, nggak ada yang terlewat, ya, nggak ada yang terlewat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan balas sesuai dengan bagaimana apa yang ia lakukan ketika di dunia. Makanya di sini kalimatnya alaina, ya, bahwasanya ini menjadi kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang dilakukan. Allah akan berikan azab, ya, sesuai apa yang dikerjakan. Jadi nggak ada yang merasa dizalimin, ya, nggak ada yang merasa tidak adil. Ya, akhirat itu adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Ya, maka yang pernah dizalimin merasa tertekan, ya, merasa banyak disakitin, semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan ya senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga bertambah keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah waktu syuruk, mungkin ada yang ditanyakan para jamaah semua. Ya, oke. Ayat 25 dan 6 kita di dalam surat ini kembali ke nahnu, inna, bukan ana. Iya. Ya, inna ilaina iyabahum, ya, summa inna alaina hisabahum. Ya, jadi domir nahnu ini bukan berarti Allah itu lebih dari satu, karena kan nahnu artinya kami, ya, tapi ini memang menjelaskan tentang bagaimana qudratullah ta'ala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersama tentara-tentaranya atau malaikat-malaikatnya yang Allah perintahkan untuk mencatat amal setiap hambanya. Kemudian tadi bagaimana Allah sudah menjelaskan yang namanya neraka, surga, ya, dan semua dikelilingi oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah dengan kekuatannya, dengan kemahabesarannya, ya, dengan makhluknya yang namanya malaikat ini, ya, bahwasanya kita semua mau ngapain, kita mau kayak gimana, kita semua kita akan kembali, ya, kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasulullah mengatakan isma syi'ta fa innaka mayyit. Ya, kerjakan sesukamu, semaumu, karena sesungguhnya kita juga nanti bakalan mati. Ya, yang Fir'aun yang ngaku menjadi Tuhan, ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan. Ya, kalau tadi kalau nama Fir'aun nggak bisa tuh Bu digituin, nggak bisa tuh Pak dihapus. Kita hapus fa-nya, kita hapus ro-nya, ainnya, itu nggak ada. Ya, kalau kita hapus semua dia udah tenggelam di laut. Ya, jasadnya masih ada, bisa dilihat. Ya, kemudian summa inna alaina, ya, sama tadi. Ya, jadi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah memakai di sini domir nahnu untuk menjelaskan kebesaran kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tadi di surah Thaha ayat 14, ya, Allah ingin menjelaskan zatnya, ya, dirinya. Innani anallah, inilah saya Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, maka sembahlah saya. Wa aqimis salata li zikri,
dan dirikan sholat untuk mengingatku. Makanya domirnya anak semua tuh. Ya, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya, karena memang Allah khususkan ayat tersebut untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, saja. Doa apa, Bu? Ya, wallahu a'lam. Kalau saya belum pernah dengar ya orang yang baca setelah imam baca ini, ya. Kemudian juga belum ada riwayat, ya, karena kefakiran saya yang belum banyak baca mungkin. Ya, begitu juga belum pernah dengar ya apa yang dibaca setelah ayat ini. Ya. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Doanya biasanya apa tuh yang baca? Sir. Ya, mungkin jamaah ada yang tahu? Hah? Iya. Baik. Ya, nanti bisa kita cari lagi, mudah-mudahan bisa kita diskusikan. Ada lagi, Pak? Cukup? Baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan ya kita bisa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sampai ketemu bulan Ramadan ya dalam istiqomah ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.